Guys, setuju nggak kalau Jawa Barat dipimpin lagi sama Ridwan Kamil? Aku pengen tahu dong komentar kalian. Menurut kalian lebih bagusan Ridwan Kamil atau Kang Deddy Mulyadi? Kalian pendukung yang mana? Coba komentar di bawah, oke? Okay? Mantan Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil, ya, di 2019 teman-teman semuanya, Pak Ridwan Kamil membangun kolam renang di rumah dinasnya seharga 1,5 M. Bayangin teman-teman, ya. Ini di zaman Pak Ridwan Kamil, teman-teman, tidak ada yang mengkritisisasi atau tidak ada yang mengkritik, ya, terkait pembangunan kolam renang bernilai 1,5 M ini. Ya. Akan tetapi ketika Kang Deddy Mulyadi menata taman Gedung Sate, banyak menuai kritikan-kritikan kepada Kang Deddy Mulyadi. Ya. Ini perlu dipertimbangkan terkait hal ini. Ya. Kenapa? Karena Kang Deddy Mulyadi, teman-teman, ya, Kang Deddy Mulyadi merenovasi, menata taman Gedung Sate demi publik, bukan untuk personal, ya. Demi kemaslahatan masyarakat, ya, demi kemaslahatan masyarakat untuk dilihat bagaimana renovasi, perbaikan Gedung Sate ini. Menurut saya ini tidak fair, teman-teman. Ketika Kang Deddy Mulyadi, ya, merenovasi Gedung Sate, banyak menuai kritikan, tetapi di zaman Pak Ridwan Kamil membangun kolam renang tidak ada kritikan untuk Pak Ridwan Kamil. Menurut saya ini tidak fair, ya. Padahal Kang Deddy Mulyadi ini merenovasi, menata taman ini demi berlangsungnya kemaslahatan publik, ya. Untuk videonya teman-teman, ya, kita simak dulu, ya. Jangan di-skip teman-teman, silahkan. Sun, warga Jawa Barat, Wilujeng Wengi. Ini ada berita hangat, ya, yang dimana Ridwan Kamil membangun kolam renang di Gedung Pakuan di rumah dinasnya tahun 2019, yang dimana saat itu sedang COVID, warga Jawa Barat khususnya se-Indonesia. Tapi kenapa salah satu aktivis Jawa Barat, yaitu aktivis kampung, Dodi Permana, tidak menyentil ataupun menyinggung tentang kinerja Ridwan Kamil membangun kolam renang sebesar 1,5 miliar. Ada apa gerangan? Apakah mungkin dia kebagian, kecipratan dari proyek tersebut? Nah, kita menjadi tanda tanya, apakah dia itu mengedepankan asas praduga kepada kinerja Bapak Aing, yaitu Kang Deddy Mulyadi? Apakah ada unsur berharap untuk bibirnya dibungkam dengan ini supaya nilai-nilai norma-norma elektabilitas Dodi Permana meningkat? Kita menjadi tanda tanya warga Jawa Barat. Dugaannya seperti apa? Silahkan tilai. Karena selama ini baik di PT ataupun di saat podcast di salah satu redaksi itu menyatakan bahwa kinerja Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi di mata dia cuma sebatas nilainya 1. Ridwan Kamil 9,5% dan Aher 10%. Nilainya 10 lah gitu. Nah, ini menjadi tanda tanya. Tapi kalau si
Kang Dodi Permana ini dibungkam dengan uang, dipastikan nilainya mungkin bisa melebihi dari akhir. Kita berpola pikir secara cerdas. Warga Jawa Barat itu tidak bodoh, teu boloho Dodi Permana. Jadi kelihatan kamu itu di saat sekarang Bapak Aing membereskan halaman gedung sate, kamu berteriak dan bersuara. Ada apa kamu? Hatur nuhun. Sampurasun. Guys, ternyata ini alasan penataan gedung sate di Bandung. Coba simak ini. Penataan halaman gedung sate, dan kami melakukan penataan halaman gedung sate, bukan membangun merubah gedung sate, karena itu merupakan bangunan heritage yang dilindungi oleh undang-undang. Tapi sebentar lagi gedungnya akan dicat setelah lama sekali tidak pernah dicat, dan mengecatnya pun harus izin dari Kementerian Kebudayaan. Kemudian harga catnya juga bikin melongo. Semoga halaman gedung sate pun, gazebo dan halaman gedung sate ketika disatukan, hasilnya bisa dinikmati bersama, bukan hanya warga kota Bandung, tapi warga Jabar. Bukan hanya warga Jabar, warga Indonesia, bahkan warga dunia yang berkunjung ke kota Bandung, yang pada akhirnya bisa memberikan kontribusi ekonomi bagi kepentingan masyarakat. Uangnya dari mana, Kang Dedi? Uangnya ini dari realokasi anggaran. Perjalanan dinas gubernur dihapus 1,5 miliar, baju dinasnya dihapus, pemeliharaan mobil dinasnya dihapus, pembelian mobil dinasnya dihapus, semuanya dihapus. Dan uangnya itu diantaranya digunakan untuk melakukan penataan halaman gedung sate ini. Ayo pilih mana? Pilih uangnya saya habiskan, tapi tidak ada yang marah, atau pilih saya gunakan untuk kepentingan yang bermanfaat baik hari ini maupun ke depan. Saya lebih memilih untuk penataan halaman meskipun harus menuai kritik, dibanding saya menikmati untuk kepentingan saya bebas kritik. Tapi pemimpin harus memilih di antara dua, bukan nyari senangnya saja, harus mau juga dikritik, karena kritik adalah kecintaan. Jadi menurut kalian gimana? Warga Jawa Barat, wilujeng wengi. Nah, alhamdulillah warga Jawa Barat terkait anggaran rapid ya, halaman gedung sate sudah diterangkan oleh Bapak Aing, yaitu Kang Deddy Mulyadi, yang dimana beliau memaparkan bahwa anggaran untuk pembangunan halaman gedung sate itu dari anggaran pembelanjaan untuk dirinya, dari mulai baju, terus anggaran untuk keluar di kedinasan. Nah itu jadi pembiayaan tugas keluarnya ternyata diterapkan untuk perbaikan halaman gedung sate. Terkhusus untuk Pak Dewan DPRD Maulana Yusuf, Dodi Permana, si aktivis kampung yang memberikan 0 nilai jeblok ataupun nilai 1, ternyata sudah dipatahkan oleh Bapak Aing. Dan sekarang dia tutup telinga dan yang kanan dan kiri. Akhirnya patah semua bibirnya yang tadinya bersuara bersemangat untuk mendoktrin, mencuci otak warga Jawa Barat. Nah, menurut Anda seperti apa? Apakah mending dimakan dan dipergunakan oleh Gubernur Jawa Barat atau diterapkan ke situ? Makanya bernarasi itu harus sesuai dengan hasil tabayun. Konfirmasi atau ulah peplatekan di luar. Bapak Aing itu kinerjanya bukan omong-omong, dan dia memiliki keberagaman yang jenius dan akuntabel.
Mau mungkin atuh Bapak Aing korupsi, itulah kehebatan Gubernur Jawa Barat. Pokoknya mah well lah kalau Bapak Aing mah untuk aktivis kampung dan anggota dewan dari Partai PKB Maulana Yusuf tersingkirkan. Sekian, terima kasih. Semangat terus Bapak KDM. Buktikan sesuai dengan amanah sumpah jabatan menjadi Gubernur Jawa Barat. Hatur nuhun sampurasun. Kontras Mang Ono dengan Kang Maulana Yusuf. Kang Maulana Yusuf seperti kita ketahui sudah memaparkan atas keberatan pembangunan yang sifatnya aksesoris di Gedung Sate. Lalu Mang Ono sekarang memaparkan bahwa Gedung Sate harus menyatu dengan alun-alun katanya. Gedung Sate disatukan dengan gazebo. Dan Gedung Sate tempat pertemuan antara pemimpinnya dengan rakyatnya. Gazebo tempat olahraga bukan alun-alun, ya. Gedung Sate halaman depannya nggak kurang luas, sebesar alun-alun. Nah, lalu kemudian tempat pertemuan antara masyarakat dengan pemimpinnya. Deddy Mulyadi ada unjuk rasa, nggak pernah tuh nemuin masyarakatnya sebagai pemimpin. Ini aneh ya. Urgensinya seperti apa? Tadi yang disampaikan oleh Gubernur itu kan mengembalikan fungsi Gedung Sate yang sebenarnya, yang merupakan identitas Jawa Barat, identitas kesundaan, di mana biasanya kantor gubernur harus menyatu dengan lapangan, harus menyatu dengan alun-alun, karena simbolisasinya itu kan kantor gubernur dan lapangan itu menjadi sarana bertemunya antara rakyat dengan para pemimpinnya. Nah, sehingga terkait dengan anggaran, ya tentunya ini menjadi kajian lah ya kita semua, dan tentunya saya yakin kalaupun kita setuju terkait dengan hal itu, tidak akan membebani anggaran-anggaran lainnya yang bersentuhan dengan masyarakat. Gubernur Jawa Barat sibuk buang-buang duit anggaran rehab kantor. Presiden Prabowo saja yang anggarannya ribuan triliun, nggak ada tuh ngerehab-rehab, ngebongkar-bongkar istana. Ya, bertahun-tahun istana nggak ada tuh, harus dibongkar-bongkar. Gedung Sate yang seelok itu, yang sekokoh itu, sekarang dibongkar-bongkar. Dan puluhan miliar biayanya. Ironis, katanya Deddy Mulyadi efisiensi, katanya Deddy Mulyadi memangkas anggaran itu ini. Ternyata dia mengeluhkan anggaran APBD kecil, tapi dia gunakan untuk poya-poya bangun kantor sendiri, diobrak-abrik. Waduh, ini sen kiri belok kanan ya Deddy Mulyadi. Ngomong efisiensi tapi inefisien ya. Padahal banyak hal yang dia belum bayar. Ya, banyak janji-janji yang tidak tertuntaskan. Duit APBD dipakai antah berantah hanya untuk keren-kerenan. Ini yang namanya efisiensi. Aduh, ini ya, tolong DPRD kritisi. Nggak malu sama presiden. Presiden aja yang ribuan triliun pegang anggaran, nggak diapa-apain tuh kantor. Karena kalau masih layak, masih kokoh, masih bagus, dan uang kita sedang harus diefisiensi, ngapain poya-poya ngerombak itu ini? Apa nggak malu? Dipuja-puji sama ya entah buzzer, entah pendukung, entah apalah ya. Tapi kenyataannya demikian. Ya, sen kiri belok kanan. Jauh dari pujian-pujian. Ya, inefisien, pemborosan. Halo Pak Dedi,
Nya abi Pak ti palih kidul ya ti caket laut Sindang Barang. Bade naroskeun Pak ya teh kumari gandeng wae tangkurak si Dodi, si Barnas jeung si Cecep jeung nu lainna geuning anu nyindir wae ka Bapak. Ari disisit kulit huluna ku abi sieun dihukum da abi budak leutik keneh. Bade naroskeun ieu teh Pak. Kumargi Bapak teh nuju ngayakeun pembangunan gedung sate geuning. Eta teh acisna teh di mana Pak duitna teh? Hoyong terang abi mah soket terangkeun ka sadayana ku Bapak. Supados rada regreg kitu ka sadayana ieu teh. Keur sumpet teuy di dieu teh teh nyambungnya. Nya soket terangkeun Pak ngarah ulah ngabangun wae tah si Dodi jeung koloni-kolonina ternak sahawe lah pokoknya mah. Sok terangkeun nya apanya sabaraha tah di mana katang cenah sabaraha di mana tah acisna. Sok. Yuk. Uangnya ini dari realokasi anggaran. Perjalanan dinas gubernur dihapus 1,5 miliar, baju dinasnya dihapus, pemeliharaan mobil dinasnya dihapus, pembelian mobil dinasnya dihapus, semuanya dihapus. Dan uangnya itu diantaranya digunakan untuk melakukan penataan halaman gedung sate ini. Ayo pilih mana? Pilih uangnya saya habiskan tapi tidak ada yang marah, atau pilih saya gunakan untuk kepentingan yang bermanfaat baik hari ini maupun ke depan. Saya lebih memilih untuk penataan halaman meskipun harus menuai kritik dibanding saya menikmati untuk kepentingan saya bebas kritik. Tapi pemimpin harus memilih di antara dua, bukan nyari senangnya saja, harus mau juga dikritik karena kritik adalah kecintaan. Dan saya memilih menanam sehingga bisa memanen siang ini dibanding saya berdiam melihat orang yang panen. Deddy Mulyadi renovasi area gedung sate dan menjadi perdebatan di beberapa kalangan. Namun hal ini dilakukan bukan semata-mata untuk menghabiskan anggaran, tapi ada satu misi yang selama ini belum kita ketahui. Jadi gedung sate itu merupakan ikon yang dimiliki Jawa Barat dan udah jadi situs cagar budaya. Gak sembarangan bisa direnovasi. Bahkan buat pengecatan ulang aja harus pakai izin dan pakai spesifikasi cat standar internasional. Nah, tapi untuk area gedung sate bisa dilakukan penataan agar menjadi lebih tertib dan indah. Makanya KDM bela-belain gabungin halaman gedung sate sama lapangan gazebo biar warga bisa punya tempat santai di tengah kota. Selain itu, dengan adanya proyek ini, akses kendaraan jadi lebih lancar karena sistem lalu lintas bisa diperbaikin. Jalanan bisa diperlebar dan gak bikin macet saat ada acara tertentu. Buat gua sih ini bagus banget ya. Gedung sate jadi lebih indah dan tertata. Jalanan jadi lebar dan gak bikin macet, plus warganya bisa punya area santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang wargi Jawa Barat. Banyak sekali yang menghubungi menanyakan terkait masalah pembangunan di area gedung sate menghabiskan anggaran sebesar 15 miliar. Dengan pengerjaan yang lain baik itu pengawasan maupun gambar, jika tidak salah anggarannya hampir 16 miliar. Lalu tanggapan saya secara pribadi seperti apa, biar sekalian bisa mengutip di video ini bagi teman-teman yang bertanya. Satu, kami beberapa anggota DPRD tadi nggak tahu kalau semuanya, banyak yang nggak tahu kenapa anggaran 15 miliar itu bisa lolos. Saya penasaran apakah anggaran 15 miliar untuk penataan gedung sate, area gedung sate itu apakah ada di dalam perencanaan anggaran 2026 atau jangan-jangan disisipkan di dalam pergeseran. Jadi Pak Gub masih menggunakan dalih pergeseran dengan impres yang tahun 2025. Perbedaan pandangan pergeseran 2025 kemarin ada yang nyebut bahkan sampai 11 kali. Bahkan pergeseran tahun 2026 ini yang baru berapa bulan gitu ya, 2026 ini katanya sudah 5 kali. Satu itu, jadi kita nggak tahu anggaran 15 miliar itu untuk penataan gedung sate. Yang kedua, saya secara pribadi nggak sepakat sebenarnya kalau melihat gambar yang beredar ya di media bahwa ada penyatuan antara halaman gedung sate gitu ya dengan gazebo. Saya pikir ini gambar entah ya, kalau nggak tahu sejarah nggak mungkin, tapi sebagaimana kita tahu bahwa sejarah gedung sate dengan gazebo itu berbeda, termasuk jalan di Penogoro itu punya sejarahnya sendiri.
Jadi kalau melihat keterangan yang akan dibangun dengan gambar-gambar yang beredar saat ini, sangat disayangkan nanti entah seperti apa gitu penjelasannya, dengan alasan bahwa pusatnya nanti gazebo, ketika gazebo Gedung Sate disatukan ini pusat menjadi satu. Ini emang kebutuhannya apa sih ngobrolin pusat jadi satu itu? Heran saya, emang urgen banget ya bahwa Jawa Barat itu harus punya pusat pemerintahan satu gitu, dibanding pengangguran yang masih tertinggi Jawa Barat, rapor pendidikan yang menurun dari tahun 2024-2025 kemarin gitu. Terus kemudian jika mengatasnamakan budaya, seni Sunda dan lain sebagainya, apakah benar Pak Gubernur menjaga kesenian dan budaya yang ada di Jawa Barat sekarang? Cek deh anggaran kebudayaan bagaimana di Jawa Barat baik tahun 2025 maupun 2026. Cek deh anggaran budaya gitu ya, untuk mengurus sesuatu yang bernilai seni dan budaya orisinil, bukan hanya sebatas tampilan saja. Bagaimana mengurus candi, bagaimana mengurus misalkan para seniman yang tetap konsisten menjaga seni-seni yang ada di daerah masing-masing. Lalu sekarang mengatasnamakan budaya, mengatasnamakan seni, tahun 2025 dianggarkan 13,9 miliar untuk pembenahan dan termasuk gerbang-gerbang yang jadi bentar itu. Sekarang tahun 2026 nambah lagi 15 miliar. Ya, saya pikir nggak ada urgensinya sih. Sayang saja ngabisin duit. Toh masalah di masyarakat juga bukan itu yang dibutuhkan. Turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Aing atau Kang Deddy Mulyadi potong anggaran baju dinas hingga mobil dinas demi perluasan halaman Gedung Sate. Kan Bapak Aing teh ngarencanakeun hayek memperluas halaman Gedung Sate teh dengan anggaran 15 miliar. Tangame tengah beratkeun deui ka APBD atau nyokot dana dinu lain, Bapak Aing ieu motong anggaran yang baju dinas jeung mobil dinasna. Padahal Bapak Aing teu kudu kitu nya, soalna ningali gubernur anu sabeula oge non teh anggaran yang renovasi rumah dinas tapi ka 25M atau teu sabaraha meureun. Ieu jang non teh renovasi halaman Gedung Sate mah ngan 15M teu kudu motong anggaran baju dinas. Udah ayeuna mobil basa teh hayang anu 8M gubernur sabeula terus ayeuna dek nganggarkeun jang renovasi imah 25M. Pira ku Bapak Aing jang renovasi Gedung Sate wae ge 15M kudu motong itu ieu. Contoh lah. Entong getang. Assalamualaikum, Wilujeng Enjing. Apa sih urgensinya untuk merenov halaman depan Gedung Sate? Kalau saya sih berpikir lebih logis, uang 15 miliar itu dikembalikan ke visi misi infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi rakyat. Itu lebih bermanfaat dan lebih terasa oleh masyarakat. Bukan hanya sekedar mengedepankan estetik ataupun yang lainnya, tapi lebih mengutamakan kepentingan rakyat Jawa Barat. Itu sih menurut sudut pandang saya. Karena saya menginginkan Jabar itu istimewa. Sesuai visi misi yang tercantum waktu kampanye. KDM Gubernur Jawa Barat Bapak Aing kembali menata halaman Gedung Sate. Mau dibikin sedemikian rupa sehingga menghabiskan uang bermiliar-miliar. Banyak kontroversi masyarakat yang mengkritik, yang menghina, mencaci kadang. Tapi KDM terus maju. Mau tahu anggarannya dari mana? Nih simak videonya ya buat kalian para kaum-kaum nyinyir. Hatur nuhun, silahkan komen. Uangnya dari mana Kang Deddy? Uangnya ini dari realokasi anggaran. Perjalanan dinas gubernur dihapus 1,5 miliar, baju dinasnya dihapus, pemeliharaan mobil dinasnya dihapus, pembelian mobil dinasnya dihapus, semuanya dihapus. Dan uangnya itu diantaranya digunakan untuk melakukan penataan halaman Gedung Sate ini. Ayo pilih mana? Pilih uangnya saya habiskan, tapi tidak ada yang marah, atau pilih saya gunakan untuk kepentingan yang bermanfaat baik hari ini maupun ke depan.
Saya lebih memilih untuk penataan halaman meskipun harus menuai kritik dibanding saya menikmati untuk kepentingan saya bebas kritik. Tapi pemimpin harus memilih di antara dua. Bukan nyari senangnya saja, harus mau juga dikritik. Karena kritik adalah kecintaan. Dan saya memilih menanam sehingga bisa memanen siang ini dibanding saya berdiam melihat orang yang panen. Halo Sampurasun, Assalamualaikum, Baraya KDM, dimanapun berada. Iya aya anu menulis meni sangar pisannya, meni luar biasa, cecebna geuleuhna ka KDM. Engke di akhir akuna orang sepil saurna eta renovasi taman gedung sate, meak-meak anggaran cenah gitu tuh demi konten. Masya Allah, padahal pada dige entos ngajelaskeunnya dina channelna alasan sareng anggaran renovasi taman di gedung sate. Pokoknya mah berkritik boleh, saran dan kritik tuh boleh, tapi alangkah baiknya tidak disampaikan dengan kebencian. Terima kasih ya. Jangan lupa follow yang setuju dengan KDM. Eta gubernur konten geus nyieun deui omongeun gawena teh naon si prestasina. Ayeuna guru di Jawa Barat 3.800 urang teu digaji geus 2 bulan. Der manehna ngomean halaman gedung sate. Jelema ieu deui wae nya, aduh. Amang ieu wanian banget sih nya. Mah mentang-mentang amang wawuh jeung ieu wawuh jeung itu nya, mentang-mentang amang di organisasi. Aku takut. Tapi amang ieu bagi saya cemen. Nah, lain penggiat sosial media cemen. Kenaon sebut cemen? Komentarna di pareuman. Berarti amang seorang laki-laki yang tidak kuat untuk menerima cacian dan hinaan. Ya, mentalnya masih mental kerupuk. Geus kitu kerupukna ge kacayan. Eta gubernur konten Deddy Mulyadi unggah poena teh aya we picacapekan teh omongeun teh. Ayeuna nagara keur efisiensi, rakyat keur susah. Dari ngabangun gedung sate 15 miliar. Sia lamun rek kritik efisiensi anggaran, tak kritik usia MBG. Pantas usia dikritik. Sabab benar anu dibeli ku MBG tidak ada hubungannya dengan kesehatan dan gizi. Sia mah ngeritik pembangunan pelataran gedung sate dapat di mana make duit naon? Ah, ngerti teh sia duitna di mana? Yeuh, anggaran perjalanan gubernur tadi dicokot, anggaran rumah dinas tadi dicokot, anggaran baju tadi dicokot, anggaran kendaraan tadi dicokot. Nah, eta duit eta dipakai jangan beneran eta pelataran gedung sate. Jadi tidak memakai uang dari sumber yang lain. Nah, sia lamun kritik make data nu kredibel. Da sia mah katinggalina hungkul juga jelema pinter. Si babarawakan wae. Ya bener pada di mana gubernur sibuk atuh. Aya we pikacu sapekeun naon sia teh ngomong teh.